bikin hidup lebih baik. Luar biasa saudara, hidup di dalam janji-janji Tuhan itu membuat hidup kita penuh dengan sukacita. Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji manusia bisa berubah kapan saja. Ya kan? Yang namanya manusia masih tinggal di dunia yang fana, bisa pelin-pelan. Hari ini bilang A, besok bilang B. Tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Maka berbahagialah orang yang memegang janji Tuhan. Saya menyalami untuk semua saudara yang ikut live streaming atau ikut siaran radio yang juga menyiarkan program kita pagi hari ini. Nah saudara-saudara, saya mau melanjutkan surat Rasul Petrus untuk jemaat yang tersebar di 4 provinsi yang sudah menerima identitas diri. Kita adalah umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, imamat rajani. Identitas itu perlu, saudara-saudara. Karena identitas itu memberikan akses kepada Anda. Ya kan? Saudara mau keluar negeri harus punya identitas. Ketika identitas saudara tidak jelas, Anda bisa terperangkap di airport. Ada film yang mengisahkan mengenai orang yang bepergian ke Amerika, pada waktu dia pergi negaranya berubah. Sehingga pasportnya dia tidak berlaku. Coba saudara bayangkan, Anda terjebak di airport bertahun-tahun karena negara Anda tidak jelas. Dan itu bisa menjadi masalah. Saya pernah diinterogasi 3 jam, kembali dari Meksiko mau pulang ke Amerika, saudara di perbatasan tidak boleh melanjutkan perjalanan karena di dalam paspor saya itu namanya tidak ada nama keluarga. Orang Jawa tidak punya FAM, tidak punya marga. Nama saya Wiratno, itu saja. Jadi Paulus itu nama baptisan. Dan itu tidak masuk di akte kelahiran. Karena tidak ada nama keluarga, dicurigai asal usulnya dari mana. Ya kan? Sehingga diinterogasi 3 jam, saya kasihan dengan istri yang menunggu. Ya kan? Atau kamu ikut ya? Oh, kamu kasihan sama aku. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, ujung-ujungnya mereka meneliti lahir di mana, di daerah mana, tanggal berapa, ditelusuri. Waduh, saya dianggap berbahaya karena kelahiran saya tidak jauh dari tempatnya Mbak Asir. Waktu itu, dipikir saya teroris, saudara-saudara. Sehingga telepon sana, telepon sini, akhirnya petugas yang baru datang. Kemudian petugas yang lama shiftnya sudah berakhir. Dicek, dari mana? Indonesia. Ternyata Indonesia sudah dihapus dari negara yang dicurigai. Langsung Anda boleh keluar. Waduh saudara-saudara, itu sukacita yang luar biasa. Tapi itu pelajaran. Identitas itu sangat penting. Karena identitas bisa memberikan akses kepada saudara. Saudara mau buka rekening? Mana KTP-nya? Mau ikut vaksin? Mana KTP-nya? Mau nikah? Mana KTP-nya? Mau mati? KTP pun diperlukan pada waktu mati. Masuk surga? Saudara, masuk surga perlu identitas yang jelas. Harus sudah menerima percikan darah Yesus, umat kepunyaan Allah. Sehingga saudara memiliki future. Orang yang punya identitas memiliki masa depan yang jelas. Yang sudah kita bahas adalah and the future start now. Persoalan, untuk Anda bisa menikmati masa depan, saudara memerlukan sebuah kebiasaan dan harus berani membuang ini. 1 Petrus 2. Ini penting sekali buat Anda semuanya. 1 Petrus 2 ayat yang pertama dan selanjutnya, saudara akan menemukan kebenaran ini. Karena itu, buanglah segala kejahatan. Karena itu. Jadi karena itu adalah sebuah kalimat kelanjutan. Kelanjutan dari apa? Kelanjutan dari pasal 1. Pasal 1 adalah pasal mengenai status Anda dan apa yang akan Anda alami untuk supaya status Anda tetap dengan Anda.
supaya janji Tuhan akan Anda miliki. Nah, untuk bisa memiliki apa yang menjadi janji Anda ini, saya mau katakan kepada saudara-saudara, buanglah segala kejahatan. Seperti apa? Segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. 4 kejahatan ini harus Anda buang, sebab kalau Anda tidak membuang ini dalam hidup saudara tiap hari, the future yang dibilang the future kualitas hidup yang luar biasa yang Tuhan gambarkan dalam pasal 1, bisa-bisa Anda tidak bisa memilikinya. Bersukacita dalam menghadapi kesulitan, saudara menjadi umat yang dipelihara oleh Tuhan melalui iman, saudara menjadi orang yang berpengharapan dan harapanmu jadi hidup. Itu semua bisa hilang karena Anda membiarkan tipu muslihat. Maka jangan hidup dengan kebiasaan tipu menipu. Amin. Ingatkan teman saudara, jangan biasa tipu menipu. Katakan. Saudara-saudara, menipu itu melibatkan kebohongan. Orang yang menipu biasanya fasih berbohong. Jadi kalau saudara suka main tipu, saudara dengan lancar membohongi orang. Saudara pernah mengikuti YouTube para penipu yang dikerjain oleh orang yang mau ditipu? Waduh, saya pernah, saudara-saudara. Oh, Bapak mendapatkan hadiah dari Telkomsel Point 175 juta, ya kan? Nah, dari situ aja saya sudah mendengarkan. Itu Pak, kalau saudara mengikuti pembicaraan mereka, para penipu itu fasih sekali, mungkin sudah dilatih, ya kan? Tapi sebelum itu, Bapak harus mengikuti beberapa persyaratan. Nomor 1, Bapak harus jelas, Bapak tinggal di mana, ini nomor teleponnya berapa. Setelah itu Bapak ikuti nasihat kami, Pak harus store uang administrasi. Ya kan? Ini caranya nomornya sekian, Pak pergi ke ini ATM. Nanti kami tuntun. Nah, saudara-saudara, kalau Anda tidak bisa memahami, tidak bisa paham apa yang sedang mereka lakukan, Anda bisa ketipu. Karena apa? Penipu itu tidak merasa bersalah. Karena dia sudah terbiasa menipu. Bahkan tukang tipu kadang-kadang merasa dirinya tidak menipu. Nah, kalau saudara sudah terbiasa menipu dan merasa tidak menipu, waduh saudara sedang membahayakan masa depan Anda. Di mana akhir hidup tukang tipu? Di penjara. Iya kan? Kalau toh mungkin saudara tidak ditangkap, karena waktu saya lapor kepada polisi, wah susah Pak ini ditangkap orangnya. Minimal Anda akan hidup dengan rasa bersalah. Kalau Anda sudah terbiasa, mungkin hati nuraninya sudah tidak main, di ujung kehidupan Anda akan berurusan dengan Tuhan yang maha benar. Karena penipuan adalah pelanggaran terhadap kebenaran. Tukang tipu, jangan lenggang kangkung seolah-olah Anda tidak bisa ditangkap. Penipu ulung pun suatu saat akan berurusan dengan Tuhan. Kenapa? Karena penipuan bukan attitude, sikap kerajaan Allah. Jadi dengar baik-baik ya. Jadilah orang yang jujur, katakan kepada teman Anda. Tidak usah tipu menipu, ya kan? Amin. Saya kasihan dengan ada orang Amerika yang menikah dengan orang Timur Tengah. Dia ketipu, saudara-saudara. Karena apa? Dia sengaja orang ini pakai pakaian dari atas sampai bawah, ketutup semua. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya, untuk mengelabui calon pasangannya ini. Tapi karena orang Amerika yang mau menikah ini sudah kebelet, saudara-saudara. Dia tidak peduli, walaupun belum lihat wajahnya. Akhirnya hari pernikahan tiba, malam pertama kaget, ternyata sama-sama laki-laki. Nah, saudara-saudara, hati-hati ketemu dengan orang, minta roh, hikmat supaya Anda bisa membedakan ini tukang tipu atau ini benar. Saudara, dalam hidup ini kemanapun saudara pergi tiap hari, saudara bisa mendapatkan SMS tipuan. Ya kan?
Oh, ada yang mengatakan kalau Anda mau bekerja sama dengan perusahaan kami, tinggal Anda memviralkan video kami, Anda akan kami kasih bayaran. Sudah saya tanyakan, menurut kamu benar atau tidak? Oh, ini hoax, ini penipuan. Hati-hati, sekarang banyak penipuan. Yang single-single ini, hati-hati ya. Kalau sudah mulai pasang-pasang iklan di Facebook, aku single, umur sekian, ya. Tidak usah pasang-pasang iklan di Facebook. Tuhan sudah punya jodoh buat saudara. Nanti kalau saudara ketipu, baru saudara kena getahnya. Ya kan? Amin. Kasih ingat, jangan suka menipu, karena di dalam penipuan ada unsur kebohongan, dan kebohongan selalu bermasalah di hadapan Tuhan. Jujur sah, ya kan? Jujur saja. Yang kedua, sikap yang harus dibuang. Segala macam, apa di situ? Kemunafikan. Kalau saudara bingung menafsirkan apa itu kemunafikan, pura-pura. Segala macam kepura-puraan harus Anda tinggalkan. Kenapa kemunafikan tidak boleh di dalam kehidupan kita? Karena orang pura-pura tidak akan bahagia. Saudara bilang, bahkan waktu saudara pura-pura bahagia, sebetulnya Anda tidak bahagia. Ya kan? Pura-pura mesra, sebetulnya dia tidak mesra. Ya, ada orang yang di Facebooknya tampil pura-pura mesra, padahal baru berkelahi kemarin. Ya kan? Ya, pura-pura kaya atau pura-pura miskin, pura-pura rohani, atau pura-pura saudara menjadi orang hebat padahal saudara tidak orang hebat. Yang namanya pura-pura itu jadi beban. Anda pakai topeng dan itu bukan aslinya saudara. Akhirnya saudara dituntut untuk jaga image. Coba sekarang saudara mencoba tampil seperti orang kaya gara-gara mau melamar anaknya Pak Lurah. Pura-pura kaya. Apa yang akan Anda sudah usahakan supaya selalu tampil kaya? Pinjam mobil, gitu kan? Pinjam sepatu, ya, pinjam jam tangan, pinjam baju. Apa yang terjadi waktu Anda tidak berada di depan rumahnya Pak Lurah? Ada rasa takut. Takut apa? Kalau ketahuan aslinya. Ya kan? Misalkan saudara lagi nyangkul. Ya kan? Saudara takut jangan-jangan keluarganya Pak Lurah lewat dan tahu kalau saya sebetulnya petani. Ya kan? Atau saudara akan takut sekali kalau yang punya mobil itu lewat depan rumahnya Pak Lurah dan ketahuan itu bukan mobilnya yang saudara miliki. Itu ternyata mobil yang saudara pinjam. Sehingga hidup saudara mikir, waduh jangan-jangan nanti sepatu itu dipakai oleh yang memiliki atau baju dipakai oleh orang yang memilikinya. Kemudian mereka ketemu dengan anak Pak Lurah, ketahuan itu baju pinjaman. Saudara tidak akan pernah menikmati hidup ini. Maka berbahagialah Anda yang jemu dan bosan serta membenci kepura-puraan. Karena hidup baru bisa dibilang hidup waktu Anda benar-benar mengakui siapa diri Anda dan tidak pura-pura. Amin. Tengok teman saudara dan bilang jadilah seperti dirimu sendiri. Orang yang munafik adalah orang yang pura-pura bersih, pura-pura agamawi, pura-pura rohani, motivasinya salah. Ya kan? Masih ingat apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara? Kalau berdoa tidak salah di perempatan. Harus di perempatan supaya dilihat oleh orang, ya kan? Saudara-saudara, saudara di perempatan kemudian, Bapa kami di dalam surga, ngapain? Bahkan Anda dikecam oleh Tuhan Yesus karena apa? Anda melakukan sesuatu supaya dipuji orang. Dan ketika Anda dipuji orang, Anda kehilangan pujian dari Tuhan. Anda kehilangan berkat yang seharusnya menjadi milik Anda
karena sudah dapat pujian dari orang, Anda kehilangan pujian. Jadi jangan suka munafik. Apa di plesetan jadi munafik? Muka nabi, pikiran kotor. Ya kan? Apa Pak Rudi? Muka nabi, pikiran kotor, bukan pikiran. Dan saudara, kita semua bisa seperti itu. Kemarin dalam pembahasan dengan para hamba Tuhan, kadang-kadang kita ini tuntutan peran, kita paling gampang pura-pura. Dan saudara yang masuk dalam pelayanan, karena tuntutan peran, walaupun hati sedang galau, pikiran sedang kacau, saudara sedang bermasalah dengan hubungan, di depan waktu memimpin jemaat, pimpin pujian harus tampil seolah-olah tidak ada apa-apa. Haleluya! Tuhan baik, saudara-saudara. Ada amin. Firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi sesama. Padahal dia baru mukulin istrinya. Waspadai. Saya pernah, saudara pernah, yang melayani Tuhan. Kita sedang melayani dengan hatinya sedang ambiar, tapi kita harus ngomong seolah-olah semuanya serba baik, ya kan? Waspadai, kita tidak bisa lama-lama hidup dalam kepura-pura. Bahaya, orang yang munafik itu jadi batu sandungan. Dan Anda menjadi penghalang terbesar untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Saya ulangi lagi, penghalang utama pelayanan Yesus adalah orang Farisi, tua-tua agama, bukan iblis. Karena iblis sudah gagal menjatuhkan Tuhan Yesus di awal pelayanan. Iblis tidak bisa apa-apa. Yang menghalangi pelayanan Yesus, yang menghalangi kemajuan pekerjaan Tuhan, bukan iblis, tetapi orang Kristen yang pura-pura. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.